Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Tri Handayani dari kelas SI 101 dengan NIM 2301 0101 0179, program studi PJJ Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi tentang pengantar teknologi sistem informasi untuk memenuhi UAS yang diberikan oleh Bapak Noviandri Eskom MMSI di mata kuliah pengantar teknologi sistem informasi. Baik, langsung kita mulai aja. Di slide pertama ini yaitu Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk integrasi data. ERP memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan semua aspek operasional, mulai dari perencanaan bahan baku, produksi, hingga distribusi. Contoh penerapannya ialah perusahaan otomotif dapat menggunakan ERP untuk mengelola rantai pasokan dengan lebih baik. Misalnya, ketika stok bahan baku seperti baja atau plastik mencapai ambang batas minimum, sistem secara otomatis mengirimkan peringatan atau memesan bahan baku tambahan dari pemasok. Kemudian Internet of Things atau IoT untuk pemantauan produksi. IoT memungkinkan penggunaan sensor yang terhubung ke jaringan untuk mengumpulkan dan menganalisis data operasional secara real time. Contoh penerapannya ialah mesin produksi di pabrik dapat dilengkapi dengan sensor IoT yang memantau suhu, tekanan, dan kecepatan produksi. Jika terjadi anomali, seperti mesin yang mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan, sistem akan mengirimkan peringatan kepada teknisi sebelum terjadi kerusakan besar yang dapat menghentikan produksi. Kemudian, manajemen stok otomatis dengan RFID dan barcode. Teknologi teknologi RFID dengan barcode dapat digunakan untuk melacak pergerakan stok secara otomatis dan mengurangi kesalahan pencatatan manual. Contoh penerapannya ialah komponen seperti filter udara atau kampas rem dapat dilengkapi dengan tag RFID. Saat barang masuk dan keluar dari gudang, sistem secara otomatis memperbarui stok sehingga manajer gudang selalu memiliki informasi stok yang akurat. Canggih banget. Kemudian di sini ada artifi- artificial intelligence atau AI untuk prediksi permintaan dan optimasi produksi. AI dapat digunakan untuk menganalisis data historis dan tren pasar guna memprediksi permintaan serta mengoptimalkan proses produksi. Contoh penerapannya ialah dengan analisis AI, perusahaan dapat memprediksi bahwa permintaan suku cadang tertentu akan meningkat dalam 3 bulan ke depan berdasarkan tren penjualan sebelumnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah produksi secara proaktif. Kemudian ada cloud computing untuk kolaborasi dan akses data real time. Cloud computing memungkinkan data produksi dan stok diakses secara real time oleh berbagai departemen, termasuk produksi, gudang, dan manajemen. Contoh penerapannya ialah jika ada perubahan dalam jadwal produksi atau kebutuhan stok, semua tim terkait dapat langsung mengakses informasi terbaru tanpa perlu menunggu laporan manual. Kesimpulannya ialah dengan mengadopsi teknologi seperti ERP, IoT, RFID, AI, dan cloud computing, perusahaan otomotif dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya operasional, serta memastikan ketersediaan stok yang optimal. Transformasi digital ini akan memberikan keunggulan kompetitif di pasar global yang semakin ketat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pada presentasi siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.